Selanjutnya 1.2, sums dan product. Pada bagian ini kita akan membahas notasi summation atau sigma. Notasi ini digunakan untuk menyatakan penjumlahan beberapa bilangan secara lebih ringkas. Sebagai contoh, penjumlahan A1 sampai AN dapat ditulis menggunakan simbol sigma, seperti pada gambar berikut dengan N adalah batas atas dan K1 adalah batas bawah. Artinya jumlahkan semua suku AK mulai dari K1 sampai KN. Contoh summation. Contoh pertama adalah sigma dari J, dengan batas bawah 1 dan batas atas 5. Artinya, kita menjumlahkan semua nilai J mulai dari 1 sampai 5. Sehingga hasilnya adalah 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 ditambah 5, yaitu 15. Contoh kedua adalah sigma dari 2 pangkat J, dengan batas yang sama yaitu dari 1 sampai 5. Artinya, kita menjumlahkan 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, hingga 2 pangkat 5. Sehingga hasilnya adalah 2 ditambah 4 ditambah 8 ditambah 16 ditambah 32, yaitu 62. Pada notasi sigma, huruf seperti K, I, atau J disebut sebagai indeks. Indeks ini hanyalah variabel sementara atau dummy variable, sehingga bisa diganti dengan huruf lain. Yang penting adalah batas bawah dan batas atasnya tetap sama. Intinya, kita menjumlahkan semua suku dari awal sampai suku ke N. Example 1.14 berikut menunjukkan bahwa penjumlahan tidak selalu mengambil semua bilangan. Di sini, kita hanya menjumlahkan nilai J yang merupakan bilangan kuadrat sempurna dan kurang dari atau sama dengan 10, yaitu 1, 4, dan 9. Sehingga hasil penjumlahannya adalah 1/2, ditambah 1/5, ditambah 1/10, yaitu 9/5. Selanjutnya di sini terdapat beberapa sifat penting dalam summation. Pertama, konstanta dapat dikeluarkan dari sigma. Kedua, penjumlahan di dalam sigma bisa dipisahkan menjadi 2 sigma. Ketiga, penjumlahan ganda dapat diubah menjadi bentuk perkalian atau diubah urutan penjumlahannya. Sifat-sifat ini sangat membantu dalam menyederhanakan perhitungan. Summation juga digunakan dalam berbagai pola bilangan. Pada deret geometri, kita menjumlahkan bilangan dengan rasio tertentu. Untuk pangkat 2, terdapat pola khusus yaitu 1 ditambah 2 ditambah 4 dan seterusnya. Selain itu, terdapat bilangan segitiga, yaitu 1, 3, 6, 10, dan seterusnya, yang mengikuti pola N dikali N plus 1 dibagi 2. Selain penjumlahan, terdapat juga notasi produk yang dilambangkan dengan simbol pi besar. Notasi ini digunakan untuk menyatakan perkalian beberapa bilangan secara ringkas. Konsepnya mirip dengan sigma, tetapi yang dilakukan adalah perkalian, bukan penjumlahan. Contoh produk contoh pertama adalah notasi produk dari J, dengan batas 1 sampai 5. Artinya, kita mengalihkan semua bilangan dari 1 sampai 5. Sehingga hasilnya adalah 1 dikali 2 dikali 3 dikali 4 dikali 5, yaitu 120. Contoh kedua adalah produk dari angka 2, dari 1 sampai 5. Artinya, angka 2 dikalikan sebanyak 5 kali. Sehingga hasilnya adalah 2 pangkat 5, yaitu 32. Contoh ketiga adalah produk dari 2 pangkat J, dari 1 sampai 5. Artinya, kita mengalihkan 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, hingga 2 pangkat 5. Sehingga hasilnya dapat ditulis sebagai 2 pangkat jumlah 1 sampai 5, yaitu 2 pangkat 15. Faktorial adalah hasil perkalian bilangan dari 1 sampai N. Ditulis sebagai N faktorial atau N tanda seru. Contohnya, 5 faktorial adalah 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5, yaitu 120. Faktorial sering digunakan dalam kombinasi dan permutasi. Selanjutnya kita membahas 1.3 induksi matematika. Dengan mengamati pola dari bilangan kecil, kita dapat menebak suatu rumus umum. Misalnya, jumlah bilangan ganjil pertama menghasilkan pola kuadrat, yaitu 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Prinsip induksi matematika. Induksi matematika adalah metode pembuktian untuk semua bilangan bulat positif. Langkah pertama adalah basis step, yaitu membuktikan pernyataan benar untuk N sama dengan 1. Langkah kedua adalah induction step, yaitu membuktikan bahwa jika benar untuk N, maka juga benar untuk N ditambah 1. Jika kedua langkah ini terpenuhi,
maka pernyataan benar untuk semua n. Teorema 1.5. Teorema ini menyatakan bahwa jika suatu himpunan bilangan positif memuat 1, dan setiap kali memuat K maka juga memuat K plus 1, maka himpunan tersebut adalah semua bilangan bulat positif. Ini menjadi dasar dari prinsip induksi matematika. Misalkan ada bilangan yang tidak termasuk dalam S. Dengan prinsip urut baik, kita ambil yang paling kecil, yaitu n. Karena n lebih besar dari 1, maka n-1 ada di S. Dari sifat S, jika n-1 ada, maka n juga harus ada. Ini kontradiksi. Jadi, semua bilangan harus ada di S. Example 1.22. Pada contoh ini, kita akan membuktikan bahwa jumlah n bilangan ganjil pertama sama dengan n kuadrat. Langkah pertama adalah basis step. Untuk n sama dengan 1, hasilnya adalah 2 kali 1 dikurangi 1, yaitu 1. Dan ini sama dengan 1 kuadrat. Jadi, pernyataan benar untuk n sama dengan 1. Selanjutnya adalah induction step. Kita asumsikan bahwa pernyataan benar untuk n, yaitu jumlah bilangan ganjil sampai suku ke n adalah n kuadrat. Kemudian kita buktikan untuk n ditambah 1. Jumlahnya menjadi jumlah sebelumnya ditambah bilangan ganjil berikutnya, yaitu 2 kali n ditambah 1 dikurangi 1. Dengan menggunakan asumsi sebelumnya, kita peroleh n kuadrat ditambah 2n ditambah 1, yang sama dengan n ditambah 1 kuadrat. Example 1.23. Pada contoh berikutnya, kita akan membuktikan bahwa n faktorial selalu kurang dari atau sama dengan n pangkat n. Untuk n sama dengan 1, 1 faktorial sama dengan 1, dan 1 pangkat 1 juga 1. Jadi, pernyataan benar. Selanjutnya, kita asumsikan bahwa k faktorial kurang dari atau sama dengan k pangkat k. Kemudian kita buktikan untuk k ditambah 1. Kita tulis k plus 1 faktorial sebagai k plus 1 dikali k faktorial. Dengan menggunakan asumsi sebelumnya, kita peroleh bahwa ini kurang dari atau sama dengan k plus 1 dikali k pangkat k. Dan karena k lebih kecil dari k plus 1, maka hasilnya kurang dari atau sama dengan k plus 1 pangkat k plus 1.